Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah jami'an, kaifa halukum? Asallahu an yamnahakum as-sihhah wal 'afiyah fi kulli yawm. Asallahu an yazidakum bil 'ilmi wal barakah wal hamasah fi talab al 'ilm. طيب أيها الإخوة، اجتمعنا اليوم في مجلس العلم، وهو من أحب المجالس إلى الله تعالى ورسوله. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الحروف الناسخة، ألا وهي إن وأخواتها. هل فهمتم الدرس إن وأخواتها؟ يعني سأكلمكم وسأدرسكم باللغة الإندونيسية والعربية معا حتى تستفيدون بما تعلمنا في المحاضرة. Kita sudah mempelajari minggu kemarin itu al-hurufun nasikhah, ya, huruf-huruf an-nasikhah yang mengangkat hukum sebelumnya. Di antaranya adalah inna wa akhawatuha. Nah, inna wa akhawatuha itu adalah huruf, ya. Walaupun dia terdiri dari dua huruf. Nah, tetapi tetap dinamakan huruf, ya. Huruf yang mempunyai makna. Inna wa akhawatuha. Inna beserta saudara-saudara dan saudara-saudaranya. Fungsi inna adalah tadkhulu al jumlah ismiyah. Inna, huruf inna ini masuk ataupun bersandingan dengan al jumlah al ismiyah, dengan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada wal khabar. Nah, hukum mubtada wal khabar adalah marfu', ya. Al-mubtada marfu'. Tetapi karena ada huruf inna, dia menghilangkan hukum asal yang dulunya marfu' menjadi nasab, ya, menjadi fathah. Yang dulunya dhammah menjadi fathah. Apa dikatakan di sini? Fatansibul isma. Dia menasabkan ismnya, wa isamma ismaha. Nah, isim inna setelah inna apa? Setelah huruf inna itu adalah isim inna, isma, wa isamma isma. Wa tarfa'ul khabar, dan dia merafa'kan khabar, wa isamma khabarah. Setelah isim inna ada khabar inna. Nah, wa hadhihi al-huruf hiya inna wa anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Huruf-huruf inna itu wa akhawatuha ada 6 huruf. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Dan masing-masing itu mempunyai makna tersendiri yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari al-yawm insyaallah sanadrus an khabar inna. Khabar hadal huruf wa khabarul mubtada. Khabar huruf ini adalah khabarnya mubtada. Ya, apa yang mubtada? Misal, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun itu adalah mubtada, terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, qa'imun ini yang akan kita bahas, ya. Qa'imun ini yang akan kita menjadi pembahasan kita pada hari yang berbahagia. Inna Zaidan qa'imun. Ya. Khabarul mubtada itu ada beberapa kondisi
yang akan kita tahu insyaallah. Yang kondisi pertama yakun mufradan, ya. Mufrad, yang pertama mufrad. Yang dikatakan mufrad ini bukan artinya mufrad dan mutsanna. Dalam kata mufrad dan mutsanna, ya, bukan itu. Artinya mufrad ini adalah dia bukan termasuk jumlah. Nah, itu perlu diperhatikan, bukan termasuk jumlah. Nah, ay yakun mufradan au jumlatan. Nah, atau jumlah, atau mahdhufan yata'allaq bihi shibhu jumlah, atau mahdhuf karena dia bergantung ataupun bergandengan dengan shibhu jumlah. Fatakun. Nah, ini berarti yang pertama kita bahas mufrad, kemudian jumlah, nah kemudian mahdhuf yata'allaq bihi shibhu jumlah. Ada 3 pembahasan kita. Baik, fahimtum? Nah, inna dicontoh, lihat halaman 137, ya. Di contohnya inna zaidan qa'imun. Inna. Langsung kita i'rab. Inna itu yang pertama kita harus tahu. Inna itu apa? Harfu taukidin wa nasbin. Nah, harf untuk memastikan, harf untuk memastikan suatu hukum. Nah, pakai inna, memastikan suatu kalimat atau jumlah, ya. Inna harfu taukidin wa nasbin. Wa dia menasabkan, ya, menasabkan kalimat selanjutnya, ya, menasabkan kata selanjutnya dalam bahasa Indonesia. Zaidan. Nah, setelah inna sudah saya katakan tadi, setelah inna itu ada ism. Selalu begitu, setelah inna ada ismnya. Ism apa? Ism inna. Nah, harus kita sebutkan kalau ingin mengi'rab. Zaidan ismun inna. Kemudian apa yang kita sebutkan? Kondisinya mansub bil fathah adh-dhahirah. Mansub, kondisinya sudah kita sebutkan. Mansub dengan apa? Nah, mansub dengan apa? Bil fathah adh-dhahirah. Nah, mansub dengan fathah yang jelas, ya. Kemudian qaimun setelah ism ada khabar. Nah, khabar apa? Khabar inna. Nah, bukan lagi khabar mubtada karena hukumnya sudah berubah. Jadi dia khabar inna. Kita sebutkan jenisnya apa? Khabar inna. Kemudian kita sebutkan kondisinya marfu', ya. Ya, dia dalam kondisi marfu'. Marfu' dengan apa? Bi dhammah adh-dhahirah. Nah, begitu cara mengi'rab jumlahnya. Nah, itu yang mufrad, ya. Mufrad apanya sih yang mufrad? Khabarnya. Kan kita yang sudah kita bahas tadi tentang khabar, ya. Yang mufrad itu khabarnya. Fahimtum? Ya. Tulis di sampingnya itu contoh khabar mufrad. Nah, contoh khabar inna mufrad. Baik. Nah, kemudian contoh yang kedua. Inna zaidan khuluquhu karimun. Nah, kan sudah berbeda maknanya kan. Nah, ini ada perubahan lagi, ya, dari segi khabar, tapi ism harf inna dan ismnya tetap sama. Inna zaidan khuluquhu karimun. Inna seperti tadi saya bilang harfu taukidin wa nasbin. Zaidan ismun inna mansubun bil fathah adh-dhahirah. Khuluquhu. Nah, ini menjadi pembahasan kedua kita. Khuluquhu mubtada'un marfu'. Nah, kita jelaskan dulu apa jenisnya. Mubtada' marfu' bi dhammah adh-dhahirah. Nah, mubtada' marfu' bi dhammah adh-dhahirah, ya, jelas dhammahnya. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm. Ha ini menjadi dhamir yang muttasil, yang bersambung
yang bersambung dengan kata khuluqun, ya, hak dhamir yang bersambung dengan kata khuluqun, mabni ala dhamm, ya, mabni ala dhammi fi mahalli jarrin, pada tempat jar, mudhafun ilaih, ya, yang diidhafahkan kepadanya. Nah, mubtada'un marfu'un bi dhamma adh-dhahir. Di sini kenapa kita tidak menjelaskan khabar? Kan tadi kita bilang khabar, tetapi ini kenapa tidak kita jelaskan khabar? Nah, sabar, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Karim, khuluquhu karimun. Karimun ini ada khabarul mubtada. Nah, hati-hati, bukan khabar inna. Ya, khabarul mubtada. Khabarnya si mubtada. Mubtada yang mana? Khuluqun. Nah, khuluquhu. Khabarul mubtada marfu'un bi dhamma adh-dhahirah aidan. Ya. Khabarul mubtada marfu', khabarnya mubtada marfu', kondisinya marfu' bi dhamma dengan apa? Dengan dhamma adh-dhahirah. Nah, ya, marfu' bi dhamma adh-dhahirah. Nah, udah kita i'rabkan khuluquhu mubtada marfu' bi dhamma adh-dhahirah. Karimun khabarul mubtada. Ustaz, yang mana khabar innanya? Nah, kita yang mubtada dan khabar tadi kita jadikan satu, wal jumlah. Nah, jumlah apa? Khabar dan mubtada. Ini kan jumlah dia. Apa jumlah apa? Jumlah ismiyah. Wal jumlah minal mubtada wa khabaruhu. Yani apa yang menjadi mubtada dan khabaruhu ini? Khuluquhu karimun, itu adalah mubtada dan khabarnya. Wal jumlah minal mubtada wa khabaruhu fi mahalli raf'in, ya, kondisinya itu berada rafa, ya, kondisinya itu pada harakat rafa, ya, khabar inna. Nah, kondisinya itu dia rafa dia. Nah, menjadi khabar inna. Nah, jadi yang khabar inna ini adalah al-jumlah yatakawwan minal mubtada wal khabar. Fahimtum? Baik. Al'an hada al-mithal al-thani, yani jumlah. Jumlah. Baik. Al-mithal al-thani. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Baik. Al-mithal al-thani. Innal mu'mina yatawakkalu 'ala Allah. Seperti tadi, inna harfun tawkidin wa nasbin. Al-mu'mina ismun inna mansubun bil fathah al-zahirah. Yatawakkalu hada apa? Fi'lul mudhari'. Bagaimana kita tahu fi'lul mudhari'? Ada ya-nya, ya. Ada ya-nya, kan sudah kita antum sudah tahu tanda-tanda fi'il mudhari'. Nah, salah satunya ada ya'ul mudhari'ahnya. Nah, yatawakkalu fi'lul mudhari'. Kita jelaskan dulu jenisnya apa? Fi'ilkah, isimkah, harfkah? Sudah tahu fi'il. Udah, kemudian fi'il apa? Kan begitu. Fi'il mudhari'. Nah, kemudian kondisi fi'il mudhari' itu bagaimana? Nah, fi'il mudhari' itu umumnya marfu'. Nah, marfu'nya dengan apa? Bi dhammah adh-dhahirah, dengan dhammah yang jelas. Wal fa'il. Nah, ini ada fa'ilnya, ya. Kan yatawakkal. Itu siapa yang yatawakkalnya? Ada fa'il. Wal fa'il dhamirul mustatir. Fa'il di sini ada dhamir mustatir, ya. Dhamirnya tidak terlihat, ya, alias tertutup. Dari kata sitrun, mustatir, tertutup. Jawazan. Nah, ini boleh. Jadi boleh ada dhamirnya, boleh juga kita tutupin. Makanya dikatakan jawazan. Nah, bukan wujuban. Nah, nanti ada mustatir wujuban, itu wajib. Wajib ditutupin, nggak boleh ditulis, ataupun nggak boleh ditulis, ya.
Mustatirun jawazan takdiruhu. Takdirnya apa? Apa yang dimaksud dengan takdir? Ya, dalam nahwu kalau dikatakan takdir itu berarti apa dia? Dalam bentuk apa? Maksudnya fi'il mudhari'nya untuk apa? Untuk siapa? Nah, untuk siapa ini? Domirnya. Nah, untuk siapa? Takdiruhu huwa. Nah, takdirnya adalah huwa. Wal jumlah. Nah, di sini al jumlah min al fi'li wal fa'il. Nah, al jumlah jadi di sini juga jumlah kan? Nah, al jumlah apa? Jumlah fi'liyah, bukan lagi jumlah ismiyah. Al jumlah fi'liyah. Wal jumlah min al fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabar inna. Nah, jumlah dari fi'il dan fa'il ini apa jumlah fi'il dan fa'il? Yatawakkalu 'ala Allah. Itu fi mahalli raf'in, menjadi khabarnya inna. Fahimtum? Baik. Al'an naftu ila al-i'rab ar-rabi'. Sahih? Sahih. Al-i'rab ar-rabi'. Inna Zaidan fil bait. Jadi kita memastikan bahwa Zaid itu benar-benar dalam rumah. Nah, itu sudah saya bilang kan bahwa inna itu adalah untuk memastikan, untuk mentaukidkan sesuatu supaya orang lain tidak ragu. Pakai kata apa? Inna. Inna Zaidan fil bait. Inna Zaidan fil bait. Inna harfun taukidin wa nasbin. Zaidan ismun inna mansubun bil fatha adh-dhahira. Nah, permasalahan kita fil bait. Fil bait ya. Fil bait ini terdiri dari harf jar wal majrur. Fil bait. Fi yang pertama kita akan i'rabkan fi. Fi harf jarrin. Fi ini adalah huruf jar mabniun 'ala sukun. Nah, kondisinya harakatnya apa? Mabni dia. Tidak bisa di-i'rabkan. Dia kondisinya tetap mabni. Nah, mabni 'ala sukun, tetap dalam kondisi sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Enggak ada toleransi. Pokoknya enggak ada toleransi dia, tetap. Ya. La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak ada istilahnya bagaimanapun enggak bisa di-i'rabkan. Nah, begitu. Maksudnya begitu. La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak bisa dalam kondisi apapun dia tetap sukun. Wal bait, di sini jelaskan bait. Wal bait ismun majrurun bi mana bi fi. Bait yang pertama kita sebutkan jenisnya apa? Ismun majrur. Kemudian majrur dengan apa? Bi fi. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasrah adh-dhahirah. Kasrah yang zahir, yang nampak jelas. Sudah dijelaskan itu? Kemudian masuk ke penjelasan selanjutnya. Nah, belum habis sampai di situ. Karena apa? Inti dari yang kita tujukan belum kita dapati. Apa itu? Khabarnya mana? Nah, washibuhul jumlah muta'alliqun bi mahdhuf khabar inna fi mahalli raf'in. Nah, kalau jar wal majrur ini menjadi syibuh jumlah, ya. Dia seperti jumlah. Maksudnya syibuh jumlah, dia itu seperti jumlah. Bukan jumlah pada aslinya, dia seperti jumlah. Nah, mirip dengan jumlah. Syibhul jumlah muta'alliq. Nah, dan syibhul jumlah ini muta'alliq, bergantung di mahdhuf. Nah, bergantung dengan sesuatu yang dihilangkan, ya, yang dihapus. Khabar inna fi mahalli raf'in. Bimahdhuf khabar inna fi mahalli raf'in. Nah, bimahdhuf sudah dihapuskan, ini sudah dihilangkan dengan mahdhuf khabar inna. Ya, ini merupakan khabar inna fi mahalli raf'in pada kondisi rafa'. Fahimtum? Baik. Al-mithal al-khamis لا الخامس خطأ. هكذا يتعودون المبتدئ في اللغة العربية. الخميس
Hada al-khamis al-yawm, laysa al-khamis. Al-khamis yang kelima. Innal kitaba amamak. Inna harfu tawkidin wa nasbin al-kitabu. Inna al-kitaba isman inna mansubun bil fathah al-zahira. Amamaka dzarfu makan. Amama itu merupakan dzarfu makan. Apa kondisinya? Mansubun bil fathah al-zahira. Kemudian setelah amama ada kaf di situ, kita i'rabkan juga. Wal kaf dhamirun muttasil, kan bersambung dia. Nah, udah muttasil berarti bersambung. Dhamirnya apa? Muttasil. Muttasil, dhamirun muttasil. Dia mabni. Nah, mabni dia. Amamaka. Ya, mabni. Tetap alal fathi, tetap dalam kondisi fathah fi mahalli jarrin. Nah, tetapi dia sebenarnya pada kondisi jar. Nah, fi mahalli jarrin. Sebenarnya dia pada kondisi jar, mudhafun ilaih. Karena apa? Karena dia merupakan mudhaf ilaih. Nah, ya. Jadi saya bilangkan sudah dhamir muttasil mabniun 'alal fathi, dia terlihatnya itu zahirnya itu adalah fathah. Nah, mabniun 'alal fathi. Tetapi kondisi sebenarnya itu adalah jar. Karena kenapa? Karena idhofah. Karena dia mudhaf ilaih. Wa syibhan, sudah kita i'rabkan amamaka ini. Kemudian belum habis, ada lanjutannya. Wa syibhul jumlah. Nah, ini amamaka ini adalah bentuknya apa? Syibhul jumlah. Kita jelaskan ini. Wa syibhul jumlah muta'alliq bi mahdhuf khabar. Bi mahdhuf. Syibhul jumlah ini bergantung pada hal yang dihapuskan ataupun dihilangkan. Khabar inna merupakan khabarnya inna fi mahalli raf'in. Nah, pada kondisi raf'a. Kita menjelaskan khabar inna ini apa kondisi sebenarnya? Rafa. Nah, wa hakadha taqulu fi akhawatiha illa annaka tusanniha 'ala an-nahwi tali. Nah, beginilah kalau kita i'rabkan pada saudara-saudaranya juga nanti. Illa annaka tusanniha 'ala an-nahwi tali. Kecuali kamu akan menjelaskan nanti hurufnya itu tugasnya apa aja, gitu kan? Fungsinya apa aja. Nah, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya anna, nanti harf anna itu harf apa? Harf taukid. Nah, dia berguna untuk menasabkan. Harf taukid wa nasbin ka'anna. Ka'anna itu fungsinya apa? Harfun tasydid. Nah, nasbin juga karena dia menasabkan. Karena tugasnya sama-sama menasabkan. Lakinnya harf istidrak wa nasbin. Laita harf tamanni ya, wa nasbin hakadha. La'alla harf raja wa nasbin hakadha. Fahimtum? Baik. Idza fahimtum khalas nulakhis bima ta'allamna al-yawm. Al-yawm nata'allam 'an al-i'rab ya. قد شرحت لكم كيف تعرف صحيح وبقي لكم أن تحفظ هذا الإعراب تحفظ هذا الإعراب وإلا لا تستطيع طيب أن تحفظ إن بعد أن تحفظوا جميعا هذه الملاحظات ثم تركز في تقسيم ya. Kalian harus menghafal ini cara mengi'rab ini. Karena ini adalah mustalahat baru, ya, suatu hal i'rab yang baru. Jadi kita harus hafal dulu. Kalau sudah kita bisa menghafal, nanti kita memahaminya itu dengan pembagian. Seperti saya bilang tadi, misalnya inna, kita tahu dia apa bentuknya apa dulu. Apakah dia ism, fi'il, harf, udah. Kemudian kita tahu harf apa dia. Nah, sudah tahu kita kemarin belajar. Dia fungsinya untuk taukid. Tambah lagi harf taukid. Nah, kemudian apa lagi? Tugasnya untuk menasabkan nasbin. Nah, jadi 3 itu disebutkan setelah kita menghafal mustalahat ini, ya. Setelah kita hafal istilah-istilahnya ini,
baru kita bisa menyebutkan dengan spontan gitu, tidak ada lagi mikir, ya, tidak lagi mikir inna apa gitu kan. Baik, barakallahu fikum. Nas'alullahu as-salamah wal afiyah wa ziyadah fil ilm wal barakah. La'alla Allah an yazidakum bil ilmi wal barakah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.